Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Bushro dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2019, mahasiswa aktif di STKIP A5 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips and trik gimana caranya kita mengatasi dan memanajemen stres pada diri kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap individu itu membutuhkan kemampuan manajemen stres yang baik. Pasalnya, stres bisa datang dari mana saja. Mulai dari pekerjaan yang terlalu banyak, hubungan kurang baik dengan orang lain, hingga beragam hambatan yang lainnya. Nah, jika manajemen stres ini tidak dikelola dengan baik, stres bisa berdampak negatif kepada kesehatan fisik, mental, hingga emosional. Oleh sebab itu, cari tahu apa dan cara mengelola manajemen stres tersebut dengan baik, supaya kita tidak salah langkah untuk menanggapinya. Nah, mengapa manajemen stres itu penting buat diri kita? Karena dari berbagai macam usia, mulai dari anak-anak sampai pun dewasa, itu perlu yang namanya untuk memanajemen stres. Nah, tahukah kalian bahwa stres itu bisa menjadi malapetaka terhadap keseimbangan emosional, kesehatan fisik setiap individu? Ya, khususnya bagi kalian yang memiliki tingkatan stres yang begitu tinggi. Nah, stres ini bisa membuat Anda tidak bisa berpikir secara jernih dan bahkan hingga tidak mampu untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, masalahnya pada stres ini bisa datang dari mana saja dan tidak ada orang yang bisa benar-benar menghindari penyebab stres itu sendiri. Nah, jika stres ini bisa dikelola dengan baik dan Anda tidak menghindari stres ataupun masalah yang dihadapi, bahkan kita lari dari stres dengan melakukan hal-hal yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, seperti biasanya mengonsumsi alkohol, kita merokok, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, mengonsumsi obat penenang, menghabiskan waktu hanya untuk tidur, menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu adalah beberapa dampak negatif dari stres tersebut. Makanya, untuk menanggulangi stres tersebut, kita harus yakin bahwa tujuan untuk memanajemen stres itu adalah menjaga keseimbangan hidup. Dengan begitu, Anda bisa tetap bekerja dengan baik, serta menjaga hubungan yang sehat dengan pasangan, dengan keluarga, dan orang-orang terdekat. Makanya, dengan kita bisa memanajemen stres dengan efektif, itu kita dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, untuk bagaimana sih tips-tips untuk menghadapi dan untuk manajemen stres tersebut? Itu ada 6 poin. Yaitu yang pertama, itu mencari tahu apa penyebab stres. Jadinya itu sumber stres yang ada dalam diri kita itu muncul karena apa? Itu kita cari tahu dulu dari mana asalnya itu. Terus yang kedua, itu hindari stres yang tidak perlu. Nah, hindari stres yang tidak perlu ini seperti berani bilang tidak, baik dalam urusan pribadi ataupun urusan profesional. Kalaupun itu kita tidak mampu untuk melakukan tersebut dan merasa tidak bisa untuk melakukan tersebut, lebih baik kita bilang tidak. Nah, yang kedua, itu pahami kemampuan dan batasan diri agar tidak memberikan beban tambahan kepada diri kita sendiri.
Jadi kalau kita tidak mampu, ya kita harus memahami kemampuan batasan apa yang menjadi tolak ukur bagi diri kita. Jangan sampai setelah kita mengambil sebuah resiko, ternyata resiko tersebut tidak mampu untuk dibendung dalam diri kita, sehingga diri kita mengalami yang namanya pressure atau tekanan. Yang ketiga, hindari orang-orang yang dapat menjadi penyebab munculnya stres. Nah, ini bisa kita menghindari dengan cara ngobrol dengan dia secukupnya. Kita berusaha untuk tetap berbuat baik meskipun tidak seloyal ataupun seakrab yang dulu. Begitu. Nah, untuk trik yang ketiga yaitu ubah kondisi penyebab stres. Nah, sebagai contohnya itu jika penyebab stres yang Anda alami atau kalian alami adalah perlakuan dan sikap orang lain. Nah, kita coba untuk menyampaikan perasaan tak nyaman yang selama ini kita pendam dengan cara baik dan sopan. Pasalnya, membendam sebuah emosi dan perasaan tersebut itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah pikiran-pikiran negatif karena kita tidak mampu untuk menyampaikannya kepada orang yang sedang kita anggap sedang tidak baik dengan kita. Nah, yang keempat, tips adalah adaptasi dengan penyebab stres. Nah, dari poin yang pertama kita sudah mencari tahu apa penyebab dari stres. Yang keempat, kita mulai beradaptasi dengan apa yang sudah kita ketahui tentang penyebab dari stres tersebut. Sebagai contohnya, kalian merasa stres karena terjebak macet di jalanan. Cobalah untuk melihat kondisi tersebut dengan sudut pandang yang lain, atau mengalihkan sudut pandang dengan kacamata yang lebih luas. Jadinya, saat Anda terjebak macet, Anda bisa berhenti sejak untuk mendengarkan lagu kesukaan sekaligus menikmati waktu untuk sendiri. Jadinya kita selalu berpikiran positif di setiap kondisi yang memang itu membuat kita stres. Jadi kita harus mengalihkan pandangan kita dari yang awalnya negatif menuju ke positif supaya apa yang kita jalani itu tidak berasa stres ataupun tertekan dalam pengaplikasiannya di kehidupan. Nah, yang kelima itu luangkan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai atau yang kalian sukai. Jadinya dengan apabila kita sudah stres yang seperti yang tadi, yang pada poin 4, adaptasi dengan penyebab stres, itu kita bisa memilih kegiatan di mana kita stres dalam perjalanan. Kita memilih untuk mendengarkan musik dan menenangkan diri karena kita sedang dalam posisi macet. Nah, itu adalah sebuah meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Misalnya tadi kalian besok ada jadwal yang padat. Kalian bisa memulai dengan hari yang senang dengan cara Anda sarapan dengan makanan yang kalian sukai, dengan minuman yang kalian sukai, dengan ngobrol dengan pasangan kalian, ataupun yang lainnya. Nah, seperti kita berkebun terlebih dahulu pagi hari, menghirup udara segar, terus kita memijat-mijat kepala kita supaya aliran darah kita lancar. Nah, itu adalah cara-cara untuk membantu kita keluar dari stres. Nah, dengan cara melakukan hal yang kita sukai. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah terapkan gaya hidup sehat. Nah, menerapkan gaya hidup sehat ini bisa kita mulai dengan menerapkan pola makan yang sehat. Karena dengan gizi yang seimbang, kalian bisa lebih kuat dan positif dalam menghadapi berbagai penyebab stres. Tak hanya itu, sebaiknya kurangi konsumsi gula dan kafein demi suasana hati yang lebih stabil. Bahkan Anda nantinya kalau bisa mengurangi gula dan kafein, nanti Anda bisa tidur lebih nyenyak jika mengontrol asupan keduanya tadi. Mungkin itu
apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat tips and trik untuk memanajemen stres pada diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.